Uniki, best choice for millennials. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Ariska, SIMSM, salah satu dosen di program studi manajemen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Dengan mengampu mata kuliah manajemen ekspor impor, mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa-mahasiswi manajemen semester 6. Dengan kode mata kuliah MKP 6604 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi ini dibuat untuk keperluan dan tujuan utama manajemen ekspor impor adalah untuk memastikan kelancaran dan proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kegiatan ekspor barang atau jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Capaian pembelajaran yang pada mata kuliah ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran lampau CPL, yaitu Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu antara lain 1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran atau pengalaman kerja mahasiswa. Selanjutnya, keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa. Dalam hal ini ada dua keterampilan yang dimaksud, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang pertama ada keterampilan umum. Merupakan keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Selanjutnya ada keterampilan khusus, merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan ilmu program studi. Nah, ada pun kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap tahapan pembelajaran sub CPMK, yaitu yang pertama ada kurikulum. Ini menekankan pada pengembangan soft skill, integrasi teknologi, pembelajaran berbasis proyek. Tujuan ini membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan dinamika global. Selanjutnya, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi. Ia memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu melaksanakan pengadaan produk ekspor-impor, mengurus dokumen ekspor-impor termasuk kontrak dagang, packing list, invoice, registrasi kepabenaan, dan custom clearance. Selanjutnya, mampu menentukan sumber pembiayaan ekspor-impor, menentukan metode pembayaran, menganalisa syarat dan kondisi letter of credit yang merumuskan asuransi ekspor impor. Dan yang terakhir, mampu melakukan penyusunan anggaran, pembukuan, perpajakan, dan laporan keuangan bisnis internasional. Selanjutnya, pada kajian ini, metode pembelajaran atau materi yang disajikan merupakan yang terdiri mulai dari mampu melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis informasi terkait permintaan bisnis, identifikasi proses bisnis, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan analisis investasi keuangan dalam menentukan kelayakan bisnis internasional. Mampu menjelaskan dan mengembangkan ide-ide kreatif, inovatif secara teknis dalam mengembangkan aktivitas bisnis internasional dalam suatu perusahaan, dan mampu juga mengidentifikasi bauran pemasaran internasional dalam mengelola marketing ekspor pada suatu perusahaan, mampu mengidentifikasi aktivitas manajemen sumber daya
Manusia internasional menguasai proses operasional perusahaan, transportasi, logistik, dan standar mutu perusahaan. Nah, pada mata kuliah ini saya juga sudah menerapkan metode pembelajaran case-based learning dan project-based learning. Pada akhir perkuliahan, saya akan memberikan penilaian akhir yang mengukur kelulusan mata kuliah. Adapun metode penilaian yang digunakan mengikuti standar yang dikeluarkan oleh bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terakhir, adapun standar penilaian yang digunakan saat ini adalah dengan total kehadiran 15%, sikap sebanyak 10%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 20%, dan akhirnya ujian akhir semester 30%. Baik, berikut adalah cuplikan video saya mengajar pada mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di minggu ini dengan mata kuliah Manajemen Ekspor Impor, dan untuk kali ini Ibu akan presentasikan dan kita akan berdiskusi mengenai materi bank garansi. Jadi sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Untuk pada hari ini kita akan bahas mengenai dulu bank garansi. Apa itu bank garansi? Oke, bank garansi adalah presentasi ini akan membahas secara definisi hingga implementasi dalam transaksi ekspor dan impor. Bank garansi di sini disebut sebagai jaminan. Jaminan sebagai apa? Jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini juga merupakan pengusaha yang sedang membeli atau menyewa sesuatu. Berarti bisa kita simpulkan bank garansi itu pihak ketiga yang memediasi atau yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Untuk apa ada bank garansi tersebut? Untuk sebagai penjamin agar tidak terjadi wan prestasi. Apa yang disebut dengan wan prestasi? Adanya pelanggaran secara hukum atau yang mengikat. Jadi di sini juga jaminan itu ketiga untuk meyakinkan partner bisnis kita, karena boleh jadi orang akan lebih terikat dan lebih patuh taat terhadap kelembagaan dibandingkan orang per orang. Sebagaimana misalkan saya ingin melakukan perjanjian kerja dengan Ratu, misalkan Ratu mau sedekat apapun dengan saya, dia akan lebih patuh terhadap kelembagaan. Dalam hal ini kelembagaan yang dimaksud secara perbankan. Jadi selanjutnya ada juga sebagai definisi secara fleksibilitas bisnis, memungkinkan perusahaan mengerjakan proyek besar tanpa mengorbankan aset tunai. Misalkan saya di sini sebagai dosen, saya ingin beli rumah di salah satu perumahan. Saya tidak ingin menjadikan agunan baik berupa aset saya yang lain sebagai jaminan, tapi sebagai bank garansi mereka bisa menjadi pihak ketiga yang menjaminkan penghasilan saya terhadap partner yang akan menjadi kerjasama dengan saya. Saya sebagai pembeli nih, Suci sebagai Ratu sebagai penjual. Katakanlah perumahan komplek perumahan misalkan. Saya mau beli rumah rumah Ratu secara kredit atau pembiayaan secara berlangsung yang tahunnya bisa 15 atau 20 tahun. Sebagai penjual, Suci akan minta saya menjadikan aset saya sebagai agunan. Saya tidak mau mengabulkan aset terhadap pembelian rumah itu kepada Ratu. Jadi apa fungsi dari bank garansi ini? Dia yang akan menjaminkan gaji saya sebagai jaminan yang akan menentukan besarnya pokok pinjaman ataupun yang harus saya bayarkan per bulan itu. Jadi bank garansi juga memudahkan kita. Yang pertama, secara pembiayaan lebih mudah.
Yang kedua, secara kepercayaan dia juga lebih terjamin. Yang ketiga, dia lebih fleksibel antara kepercayaan dua belah pihak untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi. Apa saja resiko yang bisa terjadi? Misalkan pihak-pihak yang terlibat dalam vakansi, pihak terjamin. Siapa pihak terjamin? Penjualnya. Pihak penerima jaminan, saya sebagai pembeli. Dan bank, ini yang disebut dengan bank garansi. Bank penjamin yang mengeluarkan bank garansi bisa BUMN atau swasta. Mana bank BUMN ini kita? Ada BSI, ada BRI. Kalau di Aceh kita nggak ada lagi, tapi dia sudah merger. Mana yang disebut merger? Penggabungan perusahaan, dua perusahaan atau lebih. Mergernya apa yang merger? BNI, BRI, dan Mandiri. Tetapi di luar Aceh masih ada BRI konvensional, Bank Mandiri konvensional, dan BNI konvensional. Kenapa di Aceh tidak ada lagi yang konvensional? Karena sistem di Aceh dengan sistem syariah. Iya, dan itu peraturan pemerintah atau kanun pemerintah 2021 yang mengharuskan setiap lembaga keuangan dan bank itu harus secara syariah operasinya. Mana yang disebut dengan bank atau lembaga keuangan lainnya? Kalau bank kita tahu bersama ada Bank Mandiri, ada BSI, ada BCA dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk lembaga keuangan apa aja? OJK, LPS, siapa lagi? FIF. Dia setiap lembaga yang melakukan simpan pinjam ataupun pembiayaan itu disebut dengan lembaga keuangan, atau yang disebut dengan perusahaan yang melakukan kredit atau pembiayaan. Kalau secara konvensional itu namanya pengkreditan, tapi setelah berubah menjadi syariah itu namanya pembiayaan. Jadi mekanismenya sama-sama sebagai pemberi pinjaman. Nah, di dalam pemberian pinjaman di dalam memberi pinjaman ada aturan-aturan yang harus ditaati. Yang pertama apa? Yang pertama, si peminjam ataupun sebagai yang ingin meminjamkan, dia mempunyai penghasilan tetap. Itu yang paling utama yang menjadi syarat sebagai yang ingin meminjam. Yang kedua, ada tadi agunan. Tapi agunan di sini dia berupa bukan agunan berupa rumah, berupa tanah atau aset lainnya, tapi bisa slip gaji. Misalkan saya sebagai seorang dosen, slip gaji saya yang ditandatangani oleh bendahara dan pimpinan itu yang akan menjadikan agunan untuk saya membeli satu barang, baik itu properti ataupun tanah. Jadi untuk selanjutnya, yang pertama tadi saya sebutkan adanya gaji ataupun penghasilan secara tetap. Yang kedua, kita terikat. Mana yang disebut terikat? Ada perjanjian kerja antara pihak pertama dan pihak kedua yang dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu berupa bank garansi. Dan selanjutnya ada fungsi-fungsi utama bank garansi: meningkatkan kredibilitas, yaitu kepercayaan, dan memperkuat posisi tawar menawar dalam kerjasama. Mana yang disebut dengan tawar menawar? Bukan persenan, tapi lebih kepada harga yang ditawarkan. Misalkan bulan ingin menawarkan properti berupa ruko. Ada penawaran seharga misalkan 800 juta untuk satu pintu ruko. Saya berniat ataupun saya berminat untuk membeli, tapi saya akan melakukan negosiasi atau penawaran. Dengan apa? Dengan syarat kepercayaan tadi. Kenapa saya percaya bahwa ruko yang ditawarkan oleh bulan itu bisa jadi itu bukan sebagai investasi bodong?
terikat dengan apa? Dengan barang garansi tersebut. Secara kelembagaan dia legal. Sudah. Yang selanjutnya ada pengamanan transaksi. Apa yang disebut dengan pengamanan transaksi? Mengurangi resiko gagal bayar atau one prestasi, memberikan perlindungan finansial. Dalam hal ini berarti adanya asuransi. Asuransi yang menjamin siapa aja? Bisa OJK, bisa LPS. Dan satu lagi, Ibu ingin sampaikan, kalian mahasiswa manajemen, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jangan pernah menjadi korban ataupun pelaku investasi bodong. Untuk menilai ataupun mengetahui mana yang disebut dengan investasi bodong atau yang legal, apa yang harus kalian ketahui? Dia ada dijamin sama lembaga keuangan atau enggak? Iya, kalau kalian teliti di saat kalian masuk ke salah satu ATM, misalkan di pintu ada stiker LPS dan OJK. LPS berarti Lembaga Penjamin Simpanan, OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau itu sudah dijamin, otomatis itu berarti dia aman secara transaksional kita ataupun melakukan investasi apapun dia aman karena sudah dijamin oleh OJK ataupun LPS. Contoh sederhananya, misalkan terjadi pernah terjadi musibah tsunami di Aceh 2004 dan itu luluh lantak secara semuanya, manusianya, gedungnya, apapun itu yang disebut dengan force majeure. Bencana yang terjadi di luar kuasa manusia, terjadinya COVID-19. Saya sebagai nasabah dan korban dari tsunami, otomatis sebagai nasabah saya ada menyimpan uang di bank tersebut. Otomatis saya ingin mendapatkan kembali uang saya sebagai nasabah. Kemana saya harus mengadu? Kalau dengan adanya pengamanan transaksi, adanya jaminan dari LPS atau OJK, saya bisa mengklaim kembali bahwa uang saya akan saya terima kembali dalam jumlah yang sama dengan ketentuan yang berlaku. Mana ketentuannya? Sah sebagai nasabah. Dibuktikan dengan apa? Kita terbukti sebagai nasabah dengan yang pertama ada terdata sebagai NIK KTP kita. Yang kedua buku rekening. Kalau sudah terjadi force majeure ataupun musibah, kan kita nggak bisa buktikan dengan KTP atau dengan buku rekening. Itu yang dikatakan hari ini gunanya sistem digital. Semua terekam secara sistematis, semua terekam secara sistem, dan itu akan disimpan oleh perangkat. Mau kita bilang KTP, mau kita bilang buku rekening, tetapi secara ini kita bisa tersimpan sebagai terdata sebagai nasabah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan resiko. Alat penting untuk memenuhi syarat tender atau kontrak besar secara efisien. Di sini butuh ketelitian dan juga butuhnya kalian mengetahui, mengumpulkan informasi sedetail mungkin mengenai dengan siapa kalian akan berpartner. Kenapa demikian? Jangan sampai setelah kalian DP, kalian kasih uang muka, kalian sudah melakukan perjanjian kerja, tiba-tiba setelah itu dibawa kabur uang kalian. Jadi ini pengelolaan resikonya juga yang akan dijamin oleh bank garansi. Makanya tadi saya sebutkan, setiap bank garansi itu menjadi mediasi atau perantara antara pihak pertama dan pihak kedua secara sah. Dan selanjutnya ada kepastian hukum. Kalau segala sesuatu yang ada kepastian hukum, dia berkekuatan hukum, sudah pasti dia legal. Kenapa legal? Ada aturan yang mengikat dan ini ada biasanya perjanjian di atas materai dan melibatkan notaris di dalamnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Lumayan juga yang ingin bertanya ya. Yang pertama Bulan Amanda, apa pertanyaannya? Baik Bu, izin bertanya. Jadi pertanyaan saya dalam konteks hukum perbankan dan prinsip keadilan kontraktual, bagaimana seharusnya posisi bank sebagai pihak independen dalam bank garansi bersikap jika terhadap indikasi bahwa beneficiary mengajukan klaim secara tidak sah atau manipulatif? Apakah bank tetap wajib membayar berdasarkan prinsip on demand, ataukah bank boleh menolak klaim demi menjaga asas keadilan dan mencegah penyalahgunaan seperti itu? Baik, terima kasih. Dalam hal ini, bank punya kuasa penuh untuk menolak semua permintaan ataupun pengajuan secara fiktif, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perbankan pasal 1320
yang menyatakan setiap bank ataupun yang mengajukan usaha secara fiktif itu dianggap sebagai orang yang melanggar hukum, dan itu berpotensi sebagai mereka pelaku kriminalitas. Jadi dalam hal ini bank punya kuasa penuh untuk menolak klaim tersebut, bahkan tanpa adanya tanpa adanya alasan secara terperinci. Dia boleh secara sepihak untuk memutus bahwa klaim tersebut tidak akan diberikan kepada calon nasabah. Dan kemudian juga ada diatur dalam pasal 1365. Apa yang menyebabkan adanya kausalitas? Yaitu ada sebab akibat yang terikat. Apabila dia memberikan klaim tersebut ataupun mengajukan persetujuan terhadap klaim tersebut tetapi itu fiktif, itu akan berpotensi adanya pelanggaran berikutnya ataupun bisa berpotensi adanya kriminalitas yang akan menyebabkan musibah yang lebih besar. Oke, terima kasih Bulan. Selanjutnya ada yang bertanya lainnya? Ya, oke. Oke, selanjutnya Nui. Bu, jika documentary collection hanya mengandalkan kepercayaan antara bank dan importir, lalu di mana Bu posisi perlindungan bagi eksportir? Oke, baik. Nui, yaitu adanya perlindungan terhadap konsumen. Itu juga diatur dalam undang-undang bahwa yang menjadi penjamin terhadap importir itu adanya negara sebagai di sini yang mempunyai kuasa untuk memberi kebijakan, membuat kebijakan dan memutuskan segala aturan yang berlaku. Makanya disebutkan apa? Negara ataupun pemerintah punya kuasa untuk melindungi eksportir maupun importir untuk guna terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu butuh yang disebut dengan letter of credit. Di sini juga selain bank garansi ada yang disebut dengan letter of credit. Apa? Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjamin ataupun yang mengikat antara kedua belah pihak. Dan itu juga disepakati oleh negara dari importir dan negara eksportir. Mana siapa yang dilibatkan? Apakah terjadi kerjasama bilateral hanya dua negara atau terjadi kerjasama secara multilateral yaitu banyak negara? Misalkan Indonesia pernah menjalin ataupun bukan pernah, sampai saat ini kita menjadi bagian dari ASEAN, yaitu 11 negara Asia Tenggara. Siapa yang menjamin itu atau siapa yang menjadi perlindungan untuk importir dan eksportir? Ada yang pertama pihak bank garansi ini. Makanya disebut butuh dan sangat diperlukan fungsi dari bank utama ini sebagai apa? Pengamanan transaksi kita. Itu dari segi importir juga. Jadi di sini bukan hanya eksportir yang dilindungi, importir juga punya hak yang sama. Makanya disebut adanya keleluasaan ataupun kebijakan dari pemerintah untuk mengetahui apakah barang itu dilegalkan ataupun masuk secara legal atau ilegal. Di situ juga adanya peran penting dari bea cukai. Kenapa pajak itu penting? Ada yang bea cukai, adanya juga pengamanan dari pelabuhan. Kenapa? Makanya disebutkan barang-barang yang ilegal lebih murah dikarenakan tidak kena pajak. Siapa tidak kena pajak? Ada barang-barang misalkan barang assembly. Apa barang assembly? Barang tiruan yang biasanya dimasukkan oleh importir dari negara luar dan mereka berlakukan politik dumping. Mana politik dumping? Menjual barang di bawah harga pasaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan pajak yang tidak mereka bayarkan, tapi mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu, setiap terjadinya perdagangan internasional, kita harus lihat dulu di setiap negara yang kita tuju bagaimana dari manajemen birokrasinya, bagaimana hukum yang berlaku di negara tersebut, apakah punya perlindungan hukum penuh ataupun secara universal terhadap pelaku importir ataupun eksportir. Yang ketiga, bagaimana sosial budaya dari masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya, terima kasih Umi sudah bertanya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank garansi. Nah, di sini ada garansi penawaran atau yang disebut dengan bid bond. Mana yang disebut dengan garansi penawaran? Menjamin peserta tender tidak akan mundur atau mengubah penawaran setelah batas waktu. Contoh lagi, saya ingin saya akan analogikan lagi seperti membeli perumahan atau rumah di sebuah perumahan.
setelah adanya garansi penawaran, saya sudah mendapatkan penawaran terhadap barang ataupun rumah yang akan saya beli. Apa jaminannya untuk saya tidak akan mundur ataupun setelah saya melakukan transaksi secara ADP saya tidak akan membatalkannya? Ada yang garansi ataupun ada yang jaminan terhadap penawaran. Selanjutnya ada garansi pelaksanaan performance bond. Kadang kita kan beli rumah ataupun beli perumahan itu masih berupa couplingnya, belum berupa bangunan. Apa jaminannya? Saya sudah melakukan transaksi jual beli tapi saya masih memberikan uang mukanya. Kontraktor ataupun mandor, apa jaminan mereka tidak bawa lari uang saya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi adanya setelah adanya garansi pelaksanaan, ini diikat oleh apa? Tadi sudah kita sampaikan, diikat dengan kepastian hukum. Oke, selanjutnya saya punya jurnal juga mengenai penyuluhan tentang literasi keuangan digital pada perempuan di desa Cot Masjid Kabupaten Biren. Jadi saya punya tugas untuk kalian mengenai mata kuliah ini. Kalian harus mereview sebanyak 10 jurnal. Salah satunya ada jurnal saya yaitu Emalia Ariska. Nanti kita kumpulkan di minggu depan. Kalau dicatat ya, 10 jurnal mengenai keuangan digital dan juga tentang marketing ekspor impor. Dan yang 6 yang 10 ini juga nanti termasuk salah satunya jurnal saya. Direview untuk ke 10-10-nya. Kalau bisa ada jurnal yang di luar negeri, yang internasional itu yang lebih bagus. Jadi nilainya saya pastikan akan jauh lebih baik di saat setelah final. Oke, baik, selanjutnya di sesi terakhir saya mau ada yang menyimpulkan mengenai bank garansi ataupun materi yang kita diskusikan pada hari ini. Ada siapa? Ya, Suci Nabila, boleh? Nah, jadi teman-teman, selain kesimpulan yang telah saya paparkan, dapat kita ambil kesimpulan dari manfaat bank garansi itu sendiri. Yang pertama, alat penting dalam bisnis. Mengapa disebut sebagai alat penting dalam bisnis? Hal ini karena bank garansi merupakan instrumen krusial untuk meminimalisir resiko dalam transaksi bisnis atau proyek besar. Yang kedua, ada pembangun kepercayaan. Kenapa bank garansi ini dapat disebut sebagai pembangun kepercayaan? Karena memberikan jaminan kepercayaan dari keamanan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, ada pencegahan kerugian. Kenapa sih bank garansi ini disebut sebagai pencegahan kerugian? Karena pemahaman yang tepat tentang bank garansi sangat diperlukan untuk mencegah potensi kerugian. Karena misalnya yang udah dijelaskan sama Bu Emma tadi, bank garansi ini dia dapat meminimalisir yang namanya kerugian pada proyek-proyek besar. Selanjutnya yang terakhir ada keunggulan, yaitu proses cepat dan mudah, bunga serta biaya rendah, cicilan ringan, tidak terbatas, dan fasilitas asuransi meninggal dunia. Nah, selain keunggulan lainnya tadi yang telah saya sebutkan, bank garansi ini juga prosesnya cepat, mudah, bunga serta biayanya rendah, cicilan ringan tidak terbatas, dan juga dia punya asuransi ketika kita meninggal dunia. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya tarik dari paparan yang telah dijelaskan oleh Bu Emalia Ariska. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung untuk diskusi pada hari ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum